Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus Tuhan kita melalui renungan Lentera Kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang edisi 2 Juli 2020. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tetapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Bapa kami di surga, untuk segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami bersama-sama. Secara khusus yang telah menyiapkan ruang dan waktu bagi kami sejenak untuk berada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk memahami firman Tuhan dan memperlakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita baca dan yang akan kita renungkan Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham mempernakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka itu istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berpendapat bahwa urusan janji dan ketetapan Tuhan, manusia tidak perlu dituntut tanggung jawab. Artinya, pendapat ini atau pandangan ini hendak mengatakan, biarlah Tuhan yang menggenapi janjinya dan kemudian kita berdiam diri saja, menerima apa adanya. Bacaan kita di kesempatan ini melalui respon dan sikap Ishak menunjukkan hal yang berbeda. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham yang diteruskan kepada anak cucunya melalui Ishak dan seterusnya, ternyata disikapi oleh Ishak dengan cara yang tidak berdiam diri, tetapi kemudian melakukan tindakan-tindakan dan respon yang dihidupi sehari-hari.
Nah, dalam pembacaan ini saudara-saudara, setidaknya ada dua hal yang kita bisa baca dan yang kita bisa simak, yang kita bisa renungkan dari bagaimana respon Ishak terhadap keadaan yang dialami. Yang pertama, tatkala Ishak tahu bahwa anak istrinya mandul, Ishak tidak lalu kemudian berdiam diri, juga tidak menyesal, dan apalagi sampai menceraikan Ribka istrinya itu, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak ialah dia berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan dan persoalan hidup yang dia alami. Dan ayat yang ke-21 tadi memperlihatkan kepada kita bisa saksikan bagaimana respon Tuhan terhadap doa dari Ishak atas kemandulan Ribka istrinya itu. Bahwa setelah itu ternyata Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalan berikut muncul tatkala dia tahu bahwa anak yang ada dalam kandungan istrinya ternyata sungsang. Tentu saja keadaan pada saat itu, dalam keadaan seperti ini, akan membuat frustasi bagi Ishak. Dan wajar saja sebagai manusia, ketika mengetahui tentang hal itu, lalu kemudian mengeluh di hadapan Tuhan. Untuk apa aku hidup kalau seperti ini? Tapi kemudian dalam keadaan seperti itu, dalam pergumulannya, lagi-lagi Ishak tidak putus asa, tidak putus harap, melainkan persoalannya dibawa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan mempertanyakan. Dalam ayat yang ke-22 kita bisa baca apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia mempertanyakan kepada Tuhan tentang keadaan itu, dan Tuhan menjawab, tentu sesuai dengan rencana Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sikap dan respon Ishak terhadap pergumulan yang dihadapi, setidaknya memberikan perenungan bagi kita bersama-sama untuk menghadapi segala situasi dan keadaan, apapun keadaan yang kita hadapi. Hendaklah kita belajar kepada sikap dan respon Ishak untuk kemudian juga merespon setiap pergumulan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Seperti Ishak, dia datang membawa pergumulannya kepada Tuhan dalam doa, dan Tuhan menjawab. Demikian selanjutnya tidak sampai hanya sebatas itu, tetapi jauh dari itu, dia mempertanyakan setiap pergumulan hidup yang dihadapi sehari-hari. Tentu bagi kita bersama-sama, firman Tuhan, Alkitab yang kita pedomani menjadi sumber pengenalan kita terhadap Tuhan atas segala pergumulan yang kita hadapi, menjadi petunjuk bagi kita, tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Terpuji Kristus, haleluya, amin. Kita bersyukur dalam doa. Syukur dan terima kasih kami kembali kepada-Mu Bapa di surga, untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami bersama-sama dalam merenungkan firman yang kami boleh baca dan yang kami boleh renungkan di saat ini. Tuntun kami selanjutnya untuk memperlakukan itu dalam kehidupan kami. Mampukan kami bersama-sama Bapa di surga dari segala keterbatasan kami, untuk senantiasa memperhadapkan hidup kami, mengandalkan doa, dan tekun dalam membaca Alkitab untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang kami hadapi sehari-hari. Ini doa kami ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.